Monkey dibawa ke kantor polisi untuk memberi keterangan lebih lanjut menindaklanjuti kasus kematian Ion. Monkey menjelaskan jika dirinya saat itu sedang mengantar barang dan tanpa sengaja melihat Ion di lantai. Di sana ada seseorang dan kemungkinan besar dialah pembunuhnya. Kesaksian yang diberikan Monkey tak terlalu membantu karena dirinya tak mengetahui apa yang dikenakan pelaku dan jenis barang apa yang diantarnya ke rumah Ion. Laporan Monkey tak bisa ditindaklanjuti. Polisi wanita yang diketahui bernama Sohyun mengingatkan Monkey untuk berhati-hati karena mungkin saja pembunuhnya Ion akan mencarinya. Lalu di pinggir sungai, permintaan Ion terbilang cukup ekstrim. Ion meminta Monkey untuk menceburkan dirinya ke sungai itu. Monkey tentu saja menolak, namun Ion langsung mendorongnya hingga terjebur. Monkey tak bisa bernafas, dirinya hanya bisa melihat bayangan Ion dari atas air. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Monkey berusaha naik ke permukaan. Lalu Ion berteriak jika Monkey bisa berenang karena dulunya dia juga sempat terjatuh di sungai itu, sama seperti sekarang ini. Monkey kembali tenggelam, tiba-tiba dirinya menangkap bayangan di masa lalu. Monkey bisa melihat dirinya di masa lalu sama seperti ini, tenggelam dalam luasnya air sungai dan bayangan seorang gadis cantik. Lalu kita dibawa ke masa lalu. Ion duduk sendiri menatap luasnya sungai yang membentang di hadapannya. Dirinya sedih karena baru saja ditinggal pergi oleh sang ayah ke alam baka. Tak jauh darinya, seorang pemuda berdiri dan tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke dalam sungai. Sebenarnya dia berniat untuk bunuh diri. Ion berusaha meraih tangan Monkey, namun Monkey menolak dan menarik tangannya dari genggaman Ion. Ion tetap berusaha menarik tangan Monkey, namun tiba-tiba nafasnya tersengal. Lalu Ion tersadar dirinya sudah berada di permukaan dan di sampingnya Monkey berbaring dan belum sadarkan diri. Ion mencoba mendengar detak jantung Monkey dan ternyata Monkey masih hidup. Ion berkata dengan kesal tentang kecerobohan Monkey yang mencoba bunuh diri dan menyampaikan kata-kata kalau Monkey tidak boleh mati sesuka hatinya dan harus memikirkan orang-orang yang mencintai dirinya dan meyakinkan hidup lebih baik. Setelah itu, Ion meninggalkan Monkey sendirian. Lalu di toko bunga, Ion baru saja membuka toko bunga dan membagi-bagi seikat bunga kepada tetangga di sekitarnya, termasuk kepada salah satu petugas di minimarket. Ion tertegun saat melihat seorang kurir yang berhenti dengan motornya tepat di depan minimarket. Ion mengenali kurir itu dan memutuskan memberikan salah satu bunga kepada kurir itu. Kurir tersebut terlihat bingung dan hanya menatap Ion. Dan kini kita masuk ke masa sekarang. Ion berkata kepada Monkey tak mengingat dirinya sebagai penyelamat hidupnya. Bukannya menjawab, Monkey hanya tersenyum dan membuat Ion tertegun dan merasa senang ketika melihat senyuman Monkey. Dan Ion meminta Monkey untuk tersenyum lebih lebar dan lama lagi ketika senyum di wajah Monkey memudar. Monkey akhirnya tersenyum dengan lebar seperti permintaan Ion. Seketika rasa nyaman menjalari tubuh Ion. Semuanya jadi menyenangkan saat Monkey melihat senyuman Ion yang sangat cantik. Setelah itu, Ion akhirnya mengatakan alasan kenapa Monkey datang ke rumahnya, yaitu karena undangan ulang tahun dari Ion dan karena Ion menyukai Monkey sejak pertama kali melihat Monkey. Dan kini Ion berharap kalau Monkey dapat mengenali Ion. Lalu di malam harinya, Ion dan Monkey kembali ke rumah. Ketakutan yang dulu dirasakan Monkey berubah seiring kebenaran yang perlahan-lahan terungkap ke permukaan. Rasa sungkan, canggung, dan malu dirasakan keduanya. Monkey mencoba menghilangkan rasa canggungnya dengan meminum air putih. Lain halnya dengan Ion yang ingin meminum soju. 1 gelas, 2 gelas, dan lebih diminum Ion hingga membuatnya tertidur. Ketika Monkey menatap Ion, seketika Ion membuka mata dan mengajak Monkey untuk berkencan. Wajah Monkey seketika berubah berwarna merah. Monkey langsung meyakinkan dirinya agar tak mudah digoda ataupun dirayu oleh hantu. Keesokan harinya, terdengar ketukan di pintu Monkey. Sohyun datang untuk mengkonfirmasi sesuatu. Alasan kedatangan Monkey ke rumah Ion adalah bukan untuk mengantar barang karena saat itu dirinya pulang cepat. Monkey membenarkan dan mengatakan jika dirinya memang diundang oleh Ion. Dirinya mulai bisa mengingat sedikit demi sedikit tentang Ion.
Sohyun merasakan ada keganjalan karena Monkey mulai bisa mengingat, tetapi yang diingatnya hanyalah soal Ion dan bukan mengenai orang lain atau kerabat dekatnya. Sohyun berharap ingatan Monkey segera kembali. Ketika Sohyun sudah pergi, Monkey mendapat telepon dari toko bunga milik Ion. Seorang bibi yang mengambil alih toko bunga milik Ion, sementara waktu meminta Monkey mengantar pesanan pelanggan yang biasanya dilakukan Ion semasa dia hidup. Monkey melangkahkan kaki masuk ke dalam sebuah ruangan yang dihuni beberapa pria dan wanita lansia. Mereka semua senang melihat Monkey dan antusias mengambil bunga yang dibawa Monkey. Monkey tiba-tiba bertanya siapa yang selalu memberikan bunga ini kepada mereka, dan dijawab oleh salah satu Halmoni bahwa Monkey yang sering mengantar bunga ini. Dan Halmoni yang lain ikut menambahkan jika mereka sangat ingin mengenal wanita yang sudah membuat bunga untuk mereka. Halmoni yang lainnya sekali lagi menambahkan jika gadis pemilik toko bunga ini sangat cantik dan Monkey pasti menyukainya. Monkey menyangkal, namun Halmoni tersebut memberinya sebuah petuah. Tak jauh dari Monkey terlihat Ion yang tengah memandangi kumpulan-kumpulan foto para lansia yang berfoto dengan bunga-bunga hasil karyanya. Monkey penasaran seberapa dekatnya dirinya dengan Ion. Mengapa semua orang menganggap dirinya dan Ion berpacaran? Jawabannya hanya satu, yaitu email. Monkey harus mengecek emailnya karena ponsel yang dulu digunakannya sama sekali tak bisa diharapkan. Tapi Monkey tidak tahu password emailnya apa. Monkey mulai gelisah apa sebenarnya password emailnya. Beberapa tebakan password sudah dimasukkan, namun tetap saja gagal. Dan kini dia mencoba mengetikkan nama Kim Hyun. Ketika di-enter, email Monkey seketika terbuka. Monkey terpanah pada layar komputer di hadapannya. Email yang masuk berasal dari satu nama, yaitu Ion, di mana dia mendengar instrumen tentang cinta. Seketika pun dia mengingat di masa lalu di toko bunga milik Ion. Monkey terlihat memperhatikan Ion dari balik kaca jendela dan sepertinya Ion tak memperhatikannya. Ion terlihat sangat cantik, sama cantiknya dengan bunga hasil karyanya, begitu juga dengan senyuman dan tawanya. Instrumen itu membuat Monkey tersenyum dan waktunya menemui Ion untuk berkencan. Ion dan Monkey menghabiskan harinya dengan gembira. Mereka berjalan bersama, makan dokdoki bersama, dan nonton film bersama. Kejadian lucu terjadi saat Monkey dan Ion menonton film. Monkey memesan 2 tiket, satu untuk dirinya dan satu lagi untuk Ion. Dan 2 orang gadis duduk tepat di samping Ion. Salah satu dari mereka hendak meletakkan tas di tempat duduk Ion, namun Monkey dengan tegasnya melarangnya dan menunjukkan jika dirinya memiliki 2 tiket. Walaupun Ion tak bermasalah dengan tindakan gadis tersebut, tetapi Monkey merasa terganggu karena tas sangat berbeda dengan roh. Lalu film diputar dan sepanjang pemutaran film, Ion lebih sering menutup mata dan membuat Monkey berucap kalau Ion adalah hantu penakut. Keesokan harinya, makanan telah tersaji, begitu juga dengan kue ulang tahun. Waktunya merayakan ulang tahun Ion yang sempat tertunda. Ion menatap Monkey dengan mata berkaca-kaca dan meminta Monkey untuk tak terlalu baik kepadanya, atau Ion akan berharap lebih. Hal yang sebenarnya yang Ion ingin ketahui adalah hati Monkey, apakah Monkey menyukai Ion. Monkey merasa sedih mendengar itu semua. Dengan rasa sedih mereka pun mulai meniup lilin yang menyala. Namun Ion tidak mampu untuk memadamkan api lilin itu. Berkat bantuan Monkey, Ion merasa senang walaupun hatinya merasa sedih. Keesokan harinya, Monkey kembali mengunjungi panti jompo dan meminta maaf karena harus mengambil kembali bunga yang diberikannya kemarin. Monkey tersenyum melihat Ion yang berdiri di bibir sungai. Monkey melangkahkan kakinya hendak mendekati Ion. Sebuah bayangan tiba-tiba terlihat. Monkey dengan refleks berbalik dan mendorong dengan keras tubuh seorang pria, hingga mereka sama-sama terjatuh. Ternyata pria itu adalah Jinso, adik kandungnya Monkey. Monkey yang hilang ingatan hanya bisa merasa heran dengan perkataan Jinso, di mana Jinso mengatakan kalau Jinso tersangka dalam kasus pembunuhan dan kenapa Monkey dekat dengan polisi.
Monkey semakin bingung maksud perkataan Jinso, dan obrolan mereka terhenti ketika polisi datang mengejar Jinso. Kini Monkey harus mencari tahu hubungan antara dirinya dan Jinso. Salah satu foto masa kecilnya bersama dengan Jinso memberinya sedikit petunjuk. Lalu Monkey menemui ibu panti tempatnya dulu bersama Jinso dibesarkan. Ibu panti terlihat senang melihat Monkey dan juga sedih ketika mengingat Jinso yang menemuinya beberapa waktu yang lalu, yang kembali menimbulkan masalah dan menjadi target pengejaran polisi. Ibu panti berusaha menguatkan Monkey dan mengingatkannya jika Jinso sangat membutuhkannya, karena mereka berdua bukan hanya saudara sedarah, tetapi juga keluarga bagi satu sama lain. Setelah itu, Monkey memutuskan pergi ke rumah Iun sendirian. Pandangannya diarahkan ke seluruh ruangan dan tiba di depan sebuah cermin yang besar. Bayangan tubuh Iun yang terbaring di lantai dengan tubuh dipenuhi lumuran darah, serta sebuah tangan yang memakai sarung tangan berwarna hitam memungut pisau yang berlumuran darah. Tak hanya itu, Monkey bisa melihat seorang pria yang menggunakan masker dan membuka maskernya tepat di depan Monkey. Dan ternyata pria yang sudah membunuh Iun adalah Jinso, adik kandung Monkey sendiri. Di malam harinya, Iun dan Monkey berdiri di pinggir jembatan memandangi keindahan alam. Iun tiba-tiba berucap dengan sedih dan mata berkaca-kaca kalau dirinya akan segera pergi dari bumi. Monkey terdiam hingga Iun selesai bicara. Setelah itu, Monkey mengatakan kalau Monkey akan menangkap penjahat itu dengan tangannya sendiri. Namun Iun berseri keras akan pergi juga. Dengan wajah yang sedih, Monkey berkata untuk tidak pergi dan dia berjanji untuk mengingat semuanya, terutama untuk Iun. Iun menangis mendengar semua perkataan Monkey. Entah itu perasaan senang atau sedih, air mata tak hentinya membasahi wajahnya yang manis. Monkey yang ingin menghapus air mata di wajah Iun, tetapi dia merasa tak pantas melakukannya. Di pagi harinya, Monkey terbangun dan melihat ke sekeliling mencari keberadaan Iun. Namun Iun tidak ada di ruangan. Monkey seketika panik dan menyangka jika Iun benar-benar sudah pergi. Sebuah telepon masuk dan Monkey mengangguk pertandanya iya. Begitu telepon ditutup, tiba-tiba Iun sudah berada di dekatnya dan membuat Monkey sedikit lega. Kini Monkey menatap layar komputer yang ditunjukkan Sohyun padanya. Terlihat wajah seorang pria dan Monkey sangat mengenali dengan baik. Itu adalah wajah Jinso, adiknya. Sohyun mengatakan jika Jinso terlibat banyak kasus kejahatan dan kemungkinan besar Jinso adalah kaitannya dengan kasus kematian Iun. Monkey membenarkan perkataan Sohyun meskipun terlihat terasa berat bagi Monkey. Iun hanya bisa melihat dari balik tembok karena Monkey melarangnya untuk ikut melihat sang pelaku. Malam harinya, Sohyun bersama rekannya dan sesama polisi mengawasi Monkey dari dalam mobil patroli. Rasa dingin dan merinding karena di antara mereka berdua, Iun ikut duduk di dalam mobil itu. Para polisi bersiaga begitu melihat kehadiran Jinso yang mendekati Monkey. Monkey yang tidak mengerti di balik kasus ini, dengan geram Monkey menghajar Jinso di depan polisi. Dalam perdebatan mereka, sebuah fakta terungkap bahwa Jinso mengatakan kalau Monkey sebenarnya yang sudah membunuh Iun. Polisi, Iun, dan Monkey sontak kaget mendengar itu semua. Monkey yang hilang ingatan, dia hanya terdiam bingung dan menatap sedih ke arah Iun. Dia belum ingat apa yang sebenarnya yang terjadi. Sohyun dan polisi lainnya mulai bertindak dan memisahkan mereka berdua. Kini Monkey dan Jinso resmi ditahan untuk kasus pembunuhan Iun. Monkey sedih bukan karena ditangkap, tetapi sedih karena dirinya lah yang ternyata sudah membunuh Iun, gadis yang dia cintai. Pertanyaan yang besar bagi penonton, kenapa dirinya membunuh Iun? Teman-teman bakalan tahu jawabannya nanti. Monkey dibawa pergi oleh polisi. Tatapannya tak pernah lepas dari Iun. Dirinya bahkan menembus tubuh Iun ketika mereka sudah dekat. Iun hanya terdiam sedih dengan air mata. Lalu polisi reka ulang untuk kasus pembunuhan Iun dilakukan. Semua orang berkumpul dan membuat Monkey menjadi bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Lalu salah satu polisi memberikan pisau kepadanya untuk menunjukkan bagaimana cara Monkey membunuh Iun. Suasana tiba-tiba menjadi tenang dan yang ada hanya dirinya dan Sohyun. Lalu kita dibawa ke masa lalu sebelum Iun meninggal, di mana Iun memberikan secari kertas pada Monkey yang tertera alamat rumah dan meminta Monkey untuk datang karena besok adalah ulang tahun Iun dan Iun ingin mengundang Monkey sebagai tamu spesial.
Lalu keesokan harinya Monkey sedang bersiap-siap untuk mengantar kiriman bunga. Di perjalanan, dirinya tanpa sengaja bertemu dengan Jinso yang meminta bantuannya. Monkey sebenarnya tidak ingin karena dirinya sudah membuat janji dengan Ion nanti malam. Namun Jinso terus memaksanya dan membuat Monkey akhirnya setuju. Pintu dibuka, ruangan yang terlihat bersih dan tertata rapi dengan sebuah akuarium yang terletak di tengah ruangan. Jinso dengan cepat memeriksa setiap laci dan mencari sesuatu barang berharga. Monkey bisa mencium gelagat mencurigakan dari Jinso dan berusaha menghentikannya. Lalu Monkey melihat ruangan itu. Dirinya melihat foto seorang gadis yang sangat dikenalnya dan beberapa amplop yang tertera alamat yang pernah dilihatnya. Monkey mengeluarkan kertas yang diberikan Ion sebelumnya dan menyamakannya. Dan ternyata alamatnya sama. Jadi, rumah yang dimasuki mereka sekarang adalah rumah Ion. Dengan keadaan marah, Monkey mengajak Jinso untuk segera pergi. Namun Jinso menolak karena dirinya baru saja mendapat jackpot, yaitu beberapa lembar uang dan buku tabungan. Tak lama dari situ, sebuah bunyi langkah kaki terdengar dari luar. Jinso dan Monkey segera bersembunyi karena si pemilik rumah telah pulang. Jinso melemparkan masker kepada Monkey sesaat sebelum Ion masuk. Ion terlihat sangat lelah. Sebuah kotak berisi kue berada di tangannya. Dirinya harus bersiap-siap karena sebentar lagi Monkey akan datang dan mereka akan merayakan ulang tahun bersama-sama. Sebuah tangan tiba-tiba membekap mulutnya dan menodongkan pisau tepat di pinggang Ion. Ion ketakutan dan panik. Kemudian Monkey kembali muncul dan berusaha menolong Ion. Hingga Monkey tersebut terjatuh dan berhasil mengambil pisau itu. Jinso yang merasa ketakutan, dia langsung menampar Ion sekuat tenaganya, sehingga Ion jatuh terjerembab ke lantai menindih tubuh Monkey yang tadi berusaha menolong Ion. Dan di saat itulah terdengar bunyi tusukan. Nafas Ion menunjukkan rasa sakit yang tiada tara. Pria yang sempat menolongnya tadi tanpa sengaja menusukkan pisau ke perutnya. Tatapan mereka berdua bertemu dan Monkey segera berdiri menjauh dari Ion. Ion bisa melihat Monkey di hadapannya, menatapnya dengan tatapan sedih dan syok, dan memanggil Monkey sebutan Ajushi. Monkey tak percaya dengan apa yang sudah dia lakukan. Tubuhnya bergetar hebat dan kemudian jatuh tersungkur di hadapan tubuh Ion. Jinso pun sama, niat awalnya hanya untuk mencuri dan bukan menjadi saksi pembunuhan. Dan di masa kini, Monkey menyesali apa yang sudah terjadi di dalam jeruji besi. Ingatannya telah kembali, semua hal yang pernah dialaminya bersama dengan Ion bisa diingatnya dengan baik. Lalu Monkey mulai menangis, apalagi ketika dirinya menyadari kehadiran Ion dari balik jeruji besi dan mengatakan kepada Monkey, hiduplah dengan baik. Itu adalah ucapan terakhir Ion dengan linangan air mata. Ion perlahan berjalan pergi meninggalkan Monkey yang hanya bisa melihatnya dari balik jeruji besi, dan perlahan Ion pun mulai menghilang. Ion pergi meninggalkan Monkey, meninggalkan cintanya, meninggalkan Monkey yang hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Penyesalan membuat Monkey menderita dan akhirnya menjadi murung dan harus ditempatkan di sebuah ruangan khusus. Dokter dan Sohyun terus memantau perkembangan Monkey. Namun di balik itu semua, dokter mengetahui kalau Monkey selama ini bisa melihat dan berkomunikasi dengan Ion, karena Monkey sebenarnya sangat mencintai Ion. Dan kini Monkey terduduk di lantai ruangan isolasi yang dingin. Dirinya terus memikirkan Ion kekasihnya yang tertunda. Ia berkata dalam hatinya kalau dia sangat ingin bertemu lagi dengan Ion. Seketika pun Ion tiba-tiba duduk di samping Monkey. Walaupun Monkey tidak bisa melihat kehadiran Ion di sampingnya, Ion berkata dalam hati kalau dia akan selalu di samping Monkey. Lalu film pun selesai.